orang tim-tim sekarang lebih bebas dari orang Indonesia. Jadi ini satu hal yang patut dikejar juga sih. Tapi di antara semua negara ASEAN yang lain, Indonesia masih sedikit lebih tinggi. Mungkin Filipina sekarang sudah lebih tinggi. Aspek kedua yang mau saya sampaikan masalah korupsi. Jadi waktu awal zaman reformasi, Indonesia memang paling bawah di dunia. Dan selama 18 tahun, naik sedikit demi sedikit. Pelan tapi tetap. Banyak sekali negara yang melalui big bang change. Tiba-tiba dia naik, tapi 2 tahun kemudian mundur. Kan? Tapi Indonesia tidak demikian. Jadi solid, pelan-pelan naik. Dan pada tahun 2019, untuk pertama kali dalam sejarah, Indonesia masuk ke belahan atas di dunia. Bukan lagi belahan bawah. Ini yang freedom 3 level tadi? Sekarang Corruption Perception Index. Jadi sekarang untuk masalah korupsi kan. Jadi hitungan dulu. Jadi dulu paling bawah di dunia. Pada 2019 Indonesia masuk ke paruan atas di dunia. Pertama kali. Nah, di Asia Tenggara sendiri, di kawasan Asia ini, Indonesia 3. Jadi hanya Singapura, Malaysia, dan Indonesia nomor 3. Thailand di bawah, Filipina di bawah, Vietnam di bawah, yang lain semua di bawah. Dan Malaysia mulai grogi-grogi karena Indonesia mulai kerja. Karena waktu itu zamannya menuju akhir zamannya Pak Najib. Malaysia mulai turun kan. Jadi teman-teman saya di Malaysia mulai dengan sangat berbisik-bisik karena mereka kan punya kebanggaan sendiri kan. Nanti Indonesia mengalahkan kami. Jadi ini kan menuju 2019. Nah, bagi saya sangat menyedihkan. Setelah pemilu 2019, tiba-tiba ada yang berubah di negara ini dalam politiknya. Undang-undang yang nggak berani diloloskan sebelum pemilu tiba-tiba diloloskan. Termasuk undang-undang KPK. Dan juga pimpinan baru KPK. Yang orangnya berbeda. Mulai turun lagi. Jadi sekarang dalam persepsi kita udah turun 10 tahun. Nah, bagi saya itu sangat menyedihkan karena ada perjuangan bangsa selama ini yang mencapai hal yang bagus. Dengan turunnya begitu, negara ini dianggap lebih berisiko. Jadi yang mau invest di sini mungkin bukan investor yang kita harapkan, tetapi mungkin kalau disebut penjudi kan, jadi pihak-pihak yang investor yang nggak pedulikan peraturan dan lain-lain kan. Jadi lama-kelamaan akan punya dampak begitu. Jadi buat saya itu sangat menyedihkan selama 5 tahun ini. Jadi kalau ada harapan, dan kita juga melihat misalnya putusan dari MK kemarin mengenai batas umur untuk menjadi substansinya saya nggak ada isu. Ini batas umur yang pilpres atau pilkada? Keduanya. Tapi pokoknya yang pertama itu yang paling menghebohkan karena benturan kepentingan. Aspek benturan Conflict kepentingan. of interest. Iya. Substansinya saya nggak, bahkan saya agak sepakat. Kenapa harus begitu tua sebelum menjadi wapres? Jadi dalam hal substansinya saya nggak punya problem. Jadi harusnya keputusannya benar dan diputuskan tapi masalahnya. Tapi kenapa keluarganya ikut untuk bikin putusan begitu? Itu kan tahun 1 orang belajar hukum sudah tahu itu nggak beres kan. Dan itu memberi kesan yang sangat negatif terhadap kewibawaan. Nah, apakah ada faktor yang lain yang di situ? Jadi buat saya ini merupakan satu aspek yang mungkin menggambarkan kenapa kita mundur dalam aspek itu. Jadi harapan saya kita bisa menguatkan sistem kenegaraan dengan kewibawaannya. Jadi harapan saya dia bangun ini baguslah. Itu masih sangat penting. Tetapi kita juga harus bangun sistem kelembagaan dan bangun sistem kelembagaan yang menghormati hak dan tanggung jawab dari warga negara supaya mereka bisa main peran sebagai seharusnya. Dan seringkali mungkin ini karena latar belakang teknokratik, birokratik juga, seringkali menganggap dirinya paling pintar dari semua di negara. Ini maksudnya siapa ini? Pegawai negeri dan lain-lain. Jadi saya juga ingat waktu saya pegawai negeri sering anggap bahwa anggota DPR juga bodoh kan. Jadi itu bukan hal baru. Atau masyarakatnya nggak ngerti. Nah ini ada boleh saya kasih contoh. Tapi teknokratik ya, secara teknokratik. Teknokratik merasa diri paling pintar. Belum tentu. Tapi. Dan saya juga ingin ada satu contoh menarik. Apalagi kalau birokrasi dipisahkan seolah-olah negara bagian berbeda kan.
negara bagian pendidikan, negara bagian industri, negara bagian perdagangan. Jadi macam-macam dari di sini dinas sektor ego sektoral kan. Nah, tahun 95 waktu itu kebijakan negara mau meningkatkan pendidikan anak harus sampai ke kelas 12 kalau nggak salah, jadi SMP 3. Tapi lucunya, pertengahan 90-an justru angka mulai menurun. Nah, teman-teman dari Departemen Pendidikan, rakyatnya goblok, nggak ngerti pentingnya pendidikan, itu sangat penting, bro. Terus saya pikir, oh iya, kenapa bisa begitu ya? Terus saya datang ke Departemen Tenaga Kerja. Kira-kira ada data yang menunjukkan aspek dari hasil pendidikan. Yang saya lihat di situ, layak gajinya orang yang selesaikan SMP persis sama dengan apa yang dihasilkan kalau dia SMA. Buat apa belajar 3 tahun kalau gajinya sama? Jadi rakyatnya super rasional. Itu orang di sini yang nggak ngerti, kan cuma anggap yang lain bodoh. Kalau mengerti apa ini, oke, mengapa jadi begini? Apakah kualitas dari pendidikan menengah atas nggak dibutuhkan atau apapun? Nggak boleh sombong dengan demikian. Nah, ada satu ujian, kalau kita punya satu toples penuh dengan gula-gula, kita minta satu orang, profesor paling pintar di negara, ada berapa biji di situ? Pasti keliru kan? Tapi kalau semua orang yang ada di kota itu dikumpulkan dan masing-masing disuruh berapa, hampir selalu menjadi tepat rata-ratanya. So, apa istilahnya wisdom of the crowd. Yes. Jadi saya rasa keunggulan sistem demokratis sebetulnya you are gathering collective wisdom, the wisdom of the crowd. Jadi biarpun yang saya suka gagal atau partai saya gagal atau itu kan urusan ego sendiri kan, tapi the collective wisdom. Nah, yang menjadi masalah zaman ini ada gangguan melalui proses media yang bisa terlalu banyak memberi angin kepada pembohong atau penyebar hoax dan all this sort of stuff, yang bisa mengganggu perspektif dari masing-masing orang yang harus memberi penilaian kepada berapa gulu-gulu yang ada di toples. Itulah mungkin satu isu. Jadi sebagai negara demokratis, kita nggak punya opsi seperti di negara diktator cuma bubarkan apa ini atau itu kan. Jadi harus ada jawaban demokratis. Mungkin sebagian dari jawaban, saya nggak tahu kalau Bapak waktu masih di sekolah. Waktu saya di sekolah, kami sering dapat semacam mata pelajaran. Jadi guru bilang, coba lihat iklan ini untuk misalnya odol. Dia bilang ini, orang ini bilang ini odol paling bagus. Benar nggak? Oh bagus kan, dia pakainya seperti dokter gigi, jadi pasti tahu kan. Ini kan